Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, salam perjuangan. Hamidalillah wa musallin ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang berdakwah, yang mengajak kepada al-ma'ruf, kebaikan, dan mencegah daripada al-munkar, keburukan. Faulaika humul muflihun. Itulah mereka orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku, para pemirsa YouTube channel ABI, Aliansi Buruh Indonesia, pada hari ini kami ingin menyampaikan, yaitu Aliansi Buruh Indonesia menolak segala upaya menghidupkan kembali asas tunggal. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu RUU KUHP, telah disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Selasa 6 Desember 2022 kemarin. Kami khawatir KUHP baru berpotensi menghidupkan kembali asas tunggal. Kami menyikapi pasal 188 ayat 1 KUHP baru yang berbunyi: 1. Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. KUHP baru memuat ketentuan yang dapat digunakan secara semena-mena untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Pasal 188 KUHP yang mengkriminalisasi dalam tanda kutip penyebaran dan perkembangan ideologi atau paham yang bertentangan dengan dalam tanda kutip Pancasila. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara sampai 7 tahun. Pasal 188 ini bertentangan dengan doktrin sistem hukum pidana, ya, dalam tanda kutip principle of legality, yaitu pertama konsep lex scripta. Para pemirsa, yaitu lex scripta. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana apabila tercantum atau tertulis di dalam undang-undang yang mengharuskan undang-undang dirancang secara jelas, dituliskan secara terang paham yang dimaksud dan tepat, agar memungkinkan digunakan untuk mengatur perilaku setiap orang. Yang kedua, pemirsa, yaitu konsep lex stricta. Yaitu konsep lex stricta. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi atau multi tafsir. Sedangkan pasal 188 KUHP baru tidak menyebutkan secara jelas, secara terang, dan tanpa ada keraguan atau expressive verbs, ya, expressive verbis, yaitu paham apa yang dimaksud. Kami khawatir norma dalam tanda kutip paham lain yang bertentangan dengan Pancasila menjadi yaitu kriminal extraordinaria, artinya kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang, sebagaimana yang pernah terjadi
pada Romawi kuno. Pasal ini sangat bermasalah. Tidak ada penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan dalam tanda kutip paham yang bertentangan dengan Pancasila. Siapa yang berwenang menentukan suatu paham bertentangan dengan Pancasila? Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi setiap orang, terutama pihak oposisi pemerintah, karena tidak ada penjelasan terkait dalam tanda kutip paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal ini akan menjadi pasal karet yang dapat menghidupkan konsep pidana subversif, ya, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Dulur, pasal karet tentu akan berpotensi ditafsirkan oleh penguasa, ya. Hal ini pernah terjadi pada zaman Romawi kuno, yaitu hukum memberi kebebasan luas bagi penguasa memaknai apa itu perbuatan jahat atau crimina stelionatus itu. Akibatnya, penguasa dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang tidak dia sukai dengan dalih yang bersangkutan telah melakukan perbuatan jahat. Para penguasa atau raja di masa itu pun sangat berpeluang menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh sebab itu sangat diperlukan dulur pemikiran bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang dapat dipidana selayaknya harus sudah tercover dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Dulur melihat sikap pemerintah yang terburu-buru mengesahkan undang-undang KUHP, ada beberapa hal yang tersingkap. Pertama, patut diduga pemerintah hari ini telah menyadari kegagalannya dalam memimpin negeri ini. Tetapi ketika kegagalan itu coba dikritik dan dikritisi oleh rakyat, rakyat diberi dalam tanda kutip kado akhir tahun. Undang-undang KUHP yang yaitu berupa kado akhir tahun, undang-undang KUHP yang siap membungkam masyarakat. Seharusnya ketika gagal menciptakan kesejahteraan, pemerintah muhasabah, ya, dan mau mendengarkan yaitu nasihat ulama atau tokoh-tokoh yang mengkritisinya. Sayangnya tidak, bukan didengar, tetapi dipersiapkan pasal-pasal karet undang-undang KUHP. Yang kedua, pemerintah memahami peran media dan pers dalam membongkar kasus, menciptakan opini publik, dan mempengaruhi politik. Ketakutan pemerintah apabila ada kasus-kasus terkuak, pemerintah hari ini telah menyiapkan pasal-pasal karet yang berpotensi menjerat media atau pers. Sedihnya, saudara-saudaraku, para dulur, jika media atau pers mengungkap kebenaran dan membongkar kebobrokan sebuah kasus, khawatir media atau pers tersebut dicap menyebarkan kebohongan. Karena fakta yang telah dibongkar tidak diakui, makanya dengan mudah fakta tersebut dianggap hoax. Sungguh ini bisa menjadi momok yang nyata membungkam kebenaran. Yang ketiga, diduga kuat berpotensi menjadi alat membungkam dakwah Islam dan khilafah. Pemerintah menyadari kebangkitan Islam nyata-nyata di tengah umat. Mereka pun menyiapkan pasal-pasal karet yang bisa membungkam dakwah Islam, terutama dakwah Islam kafah dan khilafah. Mereka akan membungkam, ya, dengan tudingan sepihak soal anti Pancasila, anti ini, anti itu, demi melegitimasi persekusi dan kriminalisasi terhadap dakwah Islam kafah dan khilafah. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, dulur, diduga kuat berpotensi menjadi alat untuk membungkam oposisi. Oposisi dalam demokrasi bukan dianggap sebagai pihak kritis yang bisa memberi saran dan kritik yang baik. Tetapi oposisi hari ini dipandang sebagai lawan politik yang dianggap bisa menjatuhkan kekuasaan,
kekuasaan pemerintah dan koalisinya. Tetapi saudara-saudaraku, oleh karena itu hadiah akhir tahun yang diberikan pemerintah hari ini adalah Undang-Undang KUHP. Oposisi yang nyaring dalam memberikan kritik kritisnya di setiap kebijakan berpotensi dijerat dengan pasal-pasal karet atas dugaan menghina pemerintah, menghina presiden, dan lain-lain. Bayangkan jika kritik dianggap menghina. Ini adalah otoriter yang nyata, bukan? Kelima, dulur, patut diduga Undang-Undang KUHP ini untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang atau segelintir kelompok. Kepentingan segelintir kelompok yang diduga kuat merampas kepentingan rakyat. Sehingga dengan undang-undang ini, kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan mendolimi rakyat akan sulit dikritik. Karena kritik kritis mudah sekali dikriminalisasi undang-undang KUHP ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga Allah memberikan keberkahan yang banyak pada kita semua, ya, dan kita diberikan yaitu yaitu keselamatan dunia dan keselamatan di kampung akhirat. Semoga Anda mendapatkan manfaatnya. Selasa 27 Desember 2022, Ketua ABI Aliansi Buruh Indonesia, Suro Kunto B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.